Perkenalkan, nama saya Fani Angelina, kelas 12 IPA 2, nomor absen 9. Saya akan mempresentasikan soal gelombang elektromagnetik. Pertama-tama, ada 3 aturan gejala kelistrikan, yaitu 1. Hukum Coulomb, yaitu muatan listrik yang menghasilkan medan listrik yang kuat. Yang kedua, hukum Faraday, yaitu perubahan medan magnet bisa menimbulkan medan listrik. Yang ketiga, hukum Biot-Savart, yaitu muatan arus listrik menghasilkan medan magnet. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang merambat tanpa bantuan medium dan merupakan gelombang transversal. Ini merupakan salah satu contoh gambar gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gelombang radio. Gelombang radio terbentuk saat gelombang listrik dimodulasikan dengan gelombang audio. Hal ini bisa kita temukan dalam radio. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro yaitu gelombang dengan frekuensi yang super tinggi dan jika diserap sebuah benda akan memunculkan efek pemanasan. Hal ini bisa kita temukan dalam microwave. Yang ketiga, gelombang inframerah. Gelombang ini panjangnya lebih panjang dari cahaya, namun lebih pendek dari radio. Berikut adalah contoh gambar spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Gelombang elektromagnetik ini meliputi cahaya, sinar X, sinar mikro, gelombang radio, sinar gamma, dan lainnya. Seperti gambar yang telah ditampilkan sebelumnya, jenis spektrum elektromagnetik yang umumnya berhubungan dengan interval frekuensi dan panjang gelombang. Contohnya, gelombang elektromagnetik yang kira-kira 0,1 nm. Biasanya disebut sinar X, tapi kalau gelombang ini berasal dari radioaktivitas nuklir, maka disebut dengan sinar gamma. Contoh spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gelombang mikro. Panjang gelombang berorde beberapa cm dan frekuensi. Saat diserap benda, maka akan muncul efek pemanasan. Hal ini bisa kita temukan dalam microwave. Yang kedua, gelombang radio. Gelombang radio untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, misalnya untuk berkomunikasi. Hal ini bisa kita temukan dalam media komunikasi ataupun bisa kita temukan dalam radio. Sinar inframerah. Sinar ini biasanya tidak terlihat, biasanya untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Infra dalam bahasa Latin artinya merah. Hal ini bisa kita temukan dalam remote. Yang keempat yaitu sinar cahaya. Spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata. Jadi, kita bisa melihat warna yang terjadi. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ini dihasilkan oleh atom dan molekul dengan daya listrik. Hal ini bisa kita temukan dalam matahari. Nah, matahari ini juga berguna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk fotosintesis. Yang keenam yaitu sinar gamma. Frekuensi ini yang paling besar dan untuk mensterilkan peralatan medis. Yang ketujuh yaitu sinar X. Biasanya dimanfaatkan dalam bidang kedokteran untuk menerawang atau melihat organ dalam tubuh seperti tulang dan bisa juga dimanfaatkan untuk menganalisis struktur kristal. Meskipun gelombang elektromagnetik memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita juga harus mengetahui bahaya dari pemanfaatannya. Yaitu yang pertama, pulsa microwave bisa menimbulkan efek stres dan kimia syaraf otak. Hal ini dikarenakan jika kita berkontak secara terus-menerus. Yang kedua, radiasi HP bisa mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Hal ini juga bisa terjadi jika kita melakukan kontak dengan HP secara terus-menerus. Yang ketiga, yaitu pancaran WiFi yang berlebihan akan menyebabkan nyeri sakit kepala, telinga, dan tenggorokan. Hal ini
juga dikarenakan penggunaan yang berlebihan. Jadi, kita harus memanfaatkan semuanya dengan secukupnya dan tidak memanfaatkannya secara berlebihan. Rumus dari gelombang elektromagnetik bisa kita lihat di sini. Keterangannya, C itu cepat rambat gelombang, μ0 itu permeabilis vakum, GGL 0 itu permitivitas vakum. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan presentasi ini.